Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali untuk terus berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Ya, sungguh-sungguh hati kita ini perlu firman Allah untuk menjadi terang dan jalan dalam hidup kita. Saya percaya kalau hidup kita ini penuh dengan firman, maka tuntunan Tuhan itu semakin clear, semakin jelas ada dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dan dalam pilihan jalan-jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terangi hati kami supaya firman-Mu berbicara buat kami, dan kehidupan kami adalah kehidupan yang terus berpadanan kepada kebenaran-Mu, sehingga kecondongan hati kami memilih kehendak Tuhan. Beri kami keberanian untuk meninggalkan manusia dosa kami, dan sungguh-sungguh mengizinkan firman Allah berbicara di hidup kami. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Saya akan bacakan ya. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Alkitab jelas berkata bahwa kebijaksanaan itu akan memelihara hidupmu. Kebijaksanaan itu akan memelihara hidupmu. Apa sih arti kebijaksanaan? Bijaksana itu artinya gini, kemampuan untuk Anda memilih apa yang terbaik buat dirimu dan untuk Tuhan. Tidak lagi memenuhi keinginan kedagingan kita. Sehingga Anda bisa tahu prioritas hidupmu. Itu bijaksana. Anda tidak gampang diombang-ambingkan oleh situasi atau keadaan. Bahkan Anda dari sini bijaksana itu Anda belajar untuk menghargai perasaan Tuhan daripada perasaan orang. Makanya saya berikan arti, ada 3 arti. Yang pertama, bijaksana itu adalah tahu memilih yang terbaik. Bijaksana itu tahu memilih yang terbaik. Tidak semua keinginan hatimu itu dipenuhi, karena keinginan hati kita itu bercampur dengan yang namanya kedagingan. Keinginan hati kita itu bercampur dengan keinginan untuk memenuhi keinginan dosa kita. Nah, disitulah Anda harus berjaga-jaga. Alarmnya harus kuat. Bagaimana di dalam pilihan, ya, keinginan itu kadang-kadang berbuah karena ada sebuah tindakan. Nah, keinginan itu kadang muncul dalam hidup kita. Ya, godaan itu kadang muncul. Tapi ingat, godaan itu boleh datang. Setiap kita tidak bisa menahan namanya godaan. Tetapi yang penting satu ini, jangan sampai jatuh. Nah, disinilah ditentukan apa? Pilihan kita. Pilihan kita itu menentukan di mana kita tinggal dan apa yang mendiami kita. Kalau Anda memilih apa yang baik, maka Anda akan hidup di dalam apa yang baik. Yang mendiami Anda juga apa yang baik. Tapi kalau kita memilih hal yang salah atau dosa, maka Anda akan tinggal dalam dosa dan hidupmu akan dipenuhi dengan dosa. Nah, itu tergantung dari pilihan. Dan tiap hari ketika kita bangun tidur itu selalu dihadapkan pada banyak pilihan. Hidup ini untuk memilih. Makanya kebijaksanaan perlu menguasai hati kita supaya kebijaksanaan itu mempengaruhi pilihan kita. Kebijaksanaan itu mempengaruhi semua apa yang kita pilih. Sehingga dari apa yang kita pilih, kalau hati kita penuh dengan kebijaksanaan, maka niscaya kita akan memilih apa yang memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Lalu yang kedua adalah terlepas dari jalan yang jahat. Ayat ke-12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Ingat, kebijaksanaan itu adalah kemampuan untuk memilih. Kalau lawan daripada kebijaksanaan itu adalah kebodohan. Kebodohan, orang bodoh itu adalah orang yang tidak berpikir panjang. Yang penting adalah keinginannya terpenuhi. Yang penting adalah kedagingannya terpuaskan. Berpikir pendek. Tidak pernah berpikir tentang akibat apa yang dimunculkan, di apa yang akan terjadi. Ya, sehingga orang yang bodoh adalah orang yang paling gampang untuk disesatkan. Orang bodoh adalah orang yang paling gampang untuk ditipu.
masuk di dalam jalan-jalan orang jahat atau jalan-jalan godaan dosa yang mungkin muncul dari pergaulan kita. Tetapi karena hati kita ini bijaksana, kita itu bisa diselamatkan. Tahu nggak saudara, tiap hari Anda dan saya ini masuk dalam peperangan rohani yang bisa saja menjatuhkan hidupmu dan hidupku kalau Anda tidak memiliki hati yang bijaksana. Karena itu penting di sini untuk memiliki hati yang bijaksana supaya Anda terlepas dari jalan yang jahat. Tapi justru apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang memuliakan Tuhan setiap hari itu menjadi keputusan hidup kita. Sehingga hidupmu tidak mudah dikalahkan. Tapi Anda memilih untuk menyenangkan Tuhan. Nah, disinilah ciri khas hati yang bijaksana itu ada padamu. Amin. Lalu yang ketiga dikatakan, yang ketiga adalah lihat, orang yang bijaksana itu akan melihat pemeliharaan Tuhan. Coba lihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang apa? Gelap. Kegelapan itu akan membinasakan, tetapi dalam terang itu akan memelihara hidup kita. Di dalam terang Tuhan ada kehidupan Tuhan. Di dalam terang Tuhan ada masa depan. Nah, itu akan melekat kepada orang yang bijaksana. Karena apa? Pilihannya tepat. Melihat pemeliharaan Tuhan setiap waktu. Saya percaya kebenaran yang kau pilih itu akan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kebenaran hidupmu itu akan menjadi pilihan atau perhatian daripada Tuhan. Jadi jangan takut hari ini kalau Anda memilih apa yang benar. Ya, jangan takut dengan kesusahannya, jangan takut dengan penolakannya, jangan takut dengan semua risiko yang mungkin bisa terjadi karena Anda memilih dalam kebenaran. Percayalah, itu yang akan terus diingat oleh Tuhan. Kebenaranmu itu akan terus diingat oleh Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh ingin melimpahkan rahmatnya, ingin melimpahkan berkatnya bagi orang-orang yang berani untuk hidup di dalam kebenaran. Karena itu saudara, pagi ini saya dorong Anda, biarkan firman Allah itu ada dalam hatimu. Itu yang membuat Anda menjadi bijaksana. Kebijaksanaan itu adalah sebuah pilihan. Pilihan yang terbaik. Sehingga dari situlah Anda terlepas dari jalan yang jahat. Dari situlah Anda akan melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Karena itu pilihlah punya hati yang bijaksana. Karena dari situlah Tuhan akan sungguh-sungguh menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Anda. Kebijaksanaanmu itu akan memelihara hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Biar Engkau mengubah hati kami menjadi hati yang bijaksana. Di mana dari situ kami boleh memilih yang terbaik dari kehidupan kami dan untuk Tuhan. Karena itu Tuhan ajari kami, taruh kecondongan hati kami. Supaya hati kami atau pikiran kami berpikir jernih untuk kami memilih yang terbaik. Dan kami percaya di dalam Engkau ada pemeliharaan. Di dalam Engkau ada sebuah penjagaan supaya kami tidak jalan dalam jalan yang jahat. Karena itu Tuhan ajari kami terus untuk bijaksana di dalam Engkau. Kami serahkan semua hati umat-Mu dalam tangan-Mu. Engkau yang meletakkan kebijaksanaan di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Saya berdoa supaya firman Allah ini sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Sehingga hati kita itu semakin menjadi bijaksana. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Dan saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda akan diberkati terus di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda dan keluarga Anda. Tetap semangat. Lihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Biar hatimu terus menjadi bijaksana karena Tuhan. Amin. Tuhan berkati.